Saya udah beberapa belas tahun belajar soal behavioral science ya. Dan saya banyak aplikasiin buat bisnis, buat marketing gitu ya, dan saya suka sharing cerita ke teman, jadi pembicara, ngajar juga, nulis buku, nulis artikel segala macam. Dan ketika saya nulis soal itu, orang banyak yang nanya gitu, karena behavioral science ini kan hal yang baru ya. Banyak yang nanya sebenarnya aplikasinya tuh bisa buat apa sih gitu ya. Nah, saya pernah bahas ini sebenarnya di beberapa episode lalu, waktu itu kita ambil contohnya IKEA gitu ya. Ada sampai 6 episode tuh, banyak banget gitu ya. Nah, kali ini saya mau bahas soal Amazon. Amazon ini juga luar biasa sebenarnya, walaupun tidak sekomprehensif IKEA dalam beberapa hal, tapi dalam hal-hal lain Amazon ini lumayan komprehensif ya. Ini Amazon yang si punyanya Jeff Bezos ya. Dia salah satu online bisnis yang menerapkan behavioral science ya. Mereka empathize dengan baik sekali gimana konsumen berpikir, journey-nya seperti apa, bayangin apa yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Tujuannya udah pasti ya bikin orang beli, bikin orang setia, balik lagi, nambah lagi dan lain sebagainya gitu. Nah, yang pertama feature di Amazon yang secara behavioral science itu powerful banget adalah mereka punya ada buku-buku tertentu, nggak semua, ada buku-buku tertentu yang orang bisa look inside, jadi bisa ngeliat lah kutipan beberapa kurang lebih di dalamnya tuh kayak apa sih gitu kan. Nah, gimana sih sebenarnya ini bisa dorong orang untuk beli? Pertama, kalau kita lihat ketika kita ke toko buku offline gitu ya, buku yang diplastikin itu biasanya nggak banyak dibeli. Kenapa? Karena buku ini orang kan pengen tahu dalamnya apa. Orang bilang don't judge book by its cover, tapi gimana caranya kita mau ngejudge buku ini kalau satu-satunya yang bisa kita lihat cuma covernya, sisanya diplastikin, kan begitu ya. Jadi that's why makanya orang pengen lihat di dalam. Nah, kenapa sebenarnya orang pengen lihat di dalam? Ada istilah namanya perceived risk. Perceived risk itu persepsi, ada resiko sebenarnya. Ini awalnya itu sebenarnya ide perceived risk ini dilontarkan untuk service marketing, bukan produk marketing gitu ya. Tapi sebenarnya bisa ditarik ke produk juga, karena pada dasarnya orang selalu khawatir apa sih yang bisa mereka dapat ketika orang beli produk ini, brand ini dan lain sebagainya. Buku walaupun sebenarnya ini abu-abu, di satu sisi itu produk karena ada fisikalnya, tapi sebenarnya yang kita beli bukan fisiknya, tapi kontennya di dalamnya gitu. Jadi ini abu-abu juga. Nature-nya mirip-mirip ke service gitu. Tapi ya anyway, apapun itu, mau produk mau service gitu kan, orang pada intinya adalah pengen tahu kalau saya beli ini saya dapat apa. So perceived risk itu adalah jangan-jangan kalau saya beli nanti jelek dan lain sebagainya. Jadi ada resiko hal-hal seperti itu. That's why makanya kalau orang beli mobil, orang mau test drive, karena nggak bisa, mobil itu nggak bisa dinilai dari saya lihat bodinya bagus, cc-nya segini, segala macam. Orang pengen ngerasain nyetirnya gimana sih, enak nggak dan lain sebagainya. Itu satu. Dan makanya kenapa ketika orang jual makanan biasanya orang kasih tester, nih saya kasih tester dulu nih, kamu cobain enak apa enggak dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu ya. Nah, masalahnya buku itu kualitasnya lebih kompleks lagi untuk dinilai. Kalau mobil itu kita nyobain nyetir udah selesai, makanan dicicipin sekali selesai. Buku itu nggak bisa cuma lihat 1-2 halaman, apalagi nggak bisa dilihat 1-2 halaman, lebih parah lagi. That's why makanya si look inside ini sebenarnya berusaha untuk mengeliminasi perceived risk tadi, karena ini deh kamu bisa lihat gitu ya, supaya bahaya dari anticipated regret ini frasenya behavioral science juga. Anticipated regret itu sebenarnya situasi di mana konsumen itu ngebayangin, wah nanti kalau saya beli, saya nanti nyesel nih kalau ternyata hasilnya jelek. Itu negatif anticipated regret. Jadi kita membayangkan bagaimana menyesalnya kita ketika nanti kita beli dan ternyata hasilnya nggak bagus gitu. Nah, so akhirnya mereka batal beli. Nah, si look inside ini bisa mengatasi hal itu, dan look inside-nya Amazon ini mensimulasikan hal-hal yang kalau orang mau beli buku dan bisa lihat-lihat apa sih yang mau dilihat gitu. Yang pertama daftar isi, yang kedua adalah pembukaan di chapter-chapternya atau bagian-bagian penting di buku gitu kan, hal-hal itu. Jadi ini benar-benar hal sepele, tapi sebenarnya dari sisi behavioral insight ini kuat banget. Yang kedua adalah the power of review gitu kan. Ini feature juga yang luar biasa. Kalau ngomongin review, Amazon luar biasa. Masih soal perceived risk, orang butuh evidence, butuh bukti bahwa ini produknya bagus, ini worth to buy gitu kan. Makanya dibikinin review gitu. Reviewnya macam-macam, dan sebegitu percayanya kita sama review, bahkan ketika yang review ini bukan orang yang kita kenal gitu ya. Yang review kan kita nggak kenal gitu ya. Kita tetap percaya gitu, dan dalam banyak kesempatan review tuh ngebantu kita untuk menilai gitu, dan yang kita lihat itu
apa ya, ini semacam validasi gitu ya, karena kita anggap ini mereka orang-orang yang sama kita gitu, berpikirnya sama-sama kita, kebutuhannya mungkin juga sama gitu, walaupun belum tentu. Kenapa? Karena ya kita kan nggak tahu backgroundnya gitu, tapi kita lihat kalau orang baca buku ini bayangannya kurang lebih jangan-jangan nih kayaknya sama gitu. Nah, si Amazon ini menariknya adalah reviewnya ini dia bukan cuma kasih review doang, tapi kita bisa ngelihat yang review ini siapa, profile reviewernya apa, dia biasa ngasih komen apa, jadi kita bisa ngelihat apakah review ini saya bisa percaya apa enggak. Dan review yang ditampilin bukan cuma yang bagus-bagus, yang jelek pun dikasih. Beda sama testimoni. Kalau testimoni, ya restoran ada testimoni, nggak ada dipasang tuh review yang jelek gitu kan, testimoni jelek, testimoni pasti bagus. Nah, menariknya ada yang bagus ada yang jelek adalah yang jelek ini satu, ketika dikasih itu ngebangun trust. Oh, dia nggak ngumpet-ngumpetin yang jelek, itu satu. Yang kedua adalah ketika yang jelek juga ditampilin, kita juga bisa ngelihat orang kalau mereview jelek ini hal yang mengecewakannya itu sebenarnya apa sih gitu loh, sampai apakah ini sesuatu yang buat saya bisa tolerate atau enggak gitu kan. Nah, terus habis itu yang ketiga, poin ketiga, jadi review tadi juga komprehensif banget dan bagus. Yang ketiga itu kalau kita ngomongin soal kekuatan Amazon untuk merubah komplain menjadi relationship gitu ya. Jadi Amazon ini terkenal banget dengan CS-nya. Kalau kita komplain, buku kita pesan belum datang dan sebagainya, itu di-handle-nya bagus banget. Pertama, mereka ngebangun relationship dengan tone and manner yang berusaha nyesain sama kita. Kalau kita formal, dia formal. Kalau kita casual, dia casual. Supaya satu frekuensi. Ketika satu frekuensi, di satu sisi orang sungkan untuk marah-marah karena ya udahlah, ini orang yang bisa gue ajak ngomong, kan sense-nya yang mau dibangun itu. Ketika ini orang yang selevel, agak enak, tapi tetap hal komplain sejujur-jujurnya bisa disampaikan dengan baik. Nah, cuma mereka juga hati-hati sekali untuk tidak so akrab. Kalau so akrab tuh jadi orang punya problem, lu so akrab lagi, nyebelin banget kan ya, hal-hal kayak gitu. Nah, terus habis itu mereka ngerti banget rumus komplain. Rumus komplain tuh begini, ketika komplainnya selesai, ya sudah, emang udah kewajiban gitu kan, itu kan hak gue, lo harus kasih, dan ketika lo nggak kasih makanya gue komplain, dan ketika lo bisa nyelesain itu ya udah bagus. Nah, ketika nggak selesai ya dipanis, entah kita keluar-keluar di sana sini, bikin review yang jelek dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kalau selesai dengan solusi plus dikasih bonus, ini jadi positive referral. Nah, Amazon sering banget begini gitu. Jadi ketika kita mesen buku, bukunya belum datang, terus habis itu kita bilang, kok bukuku belum datang nih, padahal harusnya udah datang. Itu dikirim lagi bukunya sama dia gratis. Terus habis itu plus dikasih pengiriman yang paling cepat, dan itu mahal banget gitu. Terus bukunya nyampe gitu kan, bukunya nyampe besoknya misalnya atau berapa hari kemudian. Nah, nanti buku yang aslinya yang nyangkut di mana itu nyampe juga. Terus kita telepon lagi atau kita chat lagi, bukunya jadinya nyampenya 2 nih, sama dia dikasih. Ya udah, nggak apa-apa, lu keep aja. Nah, itu kan jadi positif. Tadinya kekecewaan jadi positif. Jadi dan manusia ini kan reciprocity ya. Ketika kita diperlakukan baik, kita memperlakukan juga baik. Ketika kita diperlakukan nggak fair, kita memperlakukan balik juga dengan nggak fair. Jadi dua hal itu akhirnya juga baik. Nah, terus habis itu selanjutnya feature yang juga menarik dari Amazon ini adalah mereka ini satu company yang memikirkan cognitive fluency gitu ya. Jadi cognitive fluency ini apa sih? Cognitive fluency ini adalah pada dasarnya manusia tuh malas gitu kan, nggak mau mikir, nggak mau susah, maunya gampang-gampang aja. Cognitive fluency ini adalah gimana orang bisa memproses sesuatu dengan mudah gitu, nggak repot-repot, nggak kalau cari tombol tuh nggak kemana-mana gitu ya. Jadi apapun itu dibikin effortless, dan kita didorong untuk semakin dekat dengan pembelian karena segitu smoothnya experience-nya gitu. Nah, contohnya apa gitu kan? Dan ini nggak berhubungan langsung, nggak selalu berhubungan sama produk. Kadang-kadang cuma soal logistik. Contohnya mereka kasih feature one click checkout. Ini nih, yuk kamu dengan satu klik aja kamu bisa checkout dan habis itu selesai. Gitu, dengan begitu banyak orang yang gampang untuk bayar, banyak orang yang udah sebegitu pengennya, wah udah nih gue nggak usah repot klik terus habis itu. Dan kalau kita ngomongin retail, salah satu problem terbesarnya adalah drop cart. Drop cart itu adalah produk udah dimasukin ke keranjang tapi habis itu nggak dibayar. Offline dan online sama gitu kan. Di supermarket banyak keranjang udah keisi tapi ditinggal begitu aja. Di online juga sama, shopping cartnya itu udah keisi tapi ditinggal begitu aja. Nah, Amazon tidak. Amazon itu dengan si one click checkout ini bisa meminimize ini, itu satu. Terus habis itu proses bayarnya pun juga dibikin ya dengan one click checkout ini jadi lebih gampang gitu ya. Lebih akhirnya orang bisa
bisa keluar dengan mudah gitu, dan ya udah ngedapetin yang tadinya mikir-mikir jadi saya udah cuma klik. Semakin panjang prosesnya, semakin besar kemungkinan orang untuk drop di tengah. Nah dia enggak. Terus abis itu mereka juga kasih recently browse items. Jadi apa sih barang-barang terakhir yang dilihat gitu, itu didorongin dan dibikin orang supaya gampang banget nemuinnya gitu. Mereka ini part dari bagaimana hebatnya, gambaran dari bagaimana hebatnya mereka empathize orang-orang. Ketika orang cari buku, lihat 1, lihat 2, lihat 3, bandingin, ujung-ujungnya bisa balik lagi yang ke awal. Nah, so recently browse item ini itu ngebantu mereka untuk saya bisa nemuin lagi nih gitu dengan lebih mudah buku yang tadinya saya tertarik gitu kan. Terus habis itu mereka juga kasih gambaran berapa lama sih buku ini akan dikirimkan ya, dan berapa lama buku ini akan sampai di tempat kamu kurang lebihnya gitu. Itu dikasih sehingga kasih gambaran tentang ya udah nih saya punya kepastian lah ya, sort of kepastian, walaupun nggak exact hari apa gitu, tapi range-nya tuh nggak lebar-lebar banget sehingga kita bisa ngebayangin saya bisa dapet nih nanti dalam 2 minggu dari sekarang atau dalam 10 hari dari sekarang gitu. Terus habis itu yang juga powerful juga satunya lagi dalam hal kognitif fluency ini adalah kalau kamu masuk ke Amazon di komputer sendiri udah masukin add to cart, terus habis itu kamu tinggalin. Terus seminggu depan buka Amazon lagi, itu masih kesimpan, kartnya masih ada, segala macam masih sama. 2 bulan lagi masih kesimpan, berapa lama masih kesimpan. Jadi kita bisa drop cart kadang-kadang nggak bisa dicegah karena belum tentu orang nggak jadi, bisa aja tengah-tengah terus habis itu keburu ditinggal ada kerjaan dan semacam dan lain sebagainya gitu. Tapi begitu balik lagi, bahkan di hari yang jauh setelah itu itunya masih ada gitu kan. Nah, ketika semua ini segitu mudahnya, orang akan didorong untuk beli. Nah, terakhir, ada 2 lagi. Yang pertama itu scarcity. Scarcity itu ngomong ini sebenarnya umum, tapi ya dia terapin juga. Selalu ada ketika kita lihat lagi buku apa, selalu ada beberapa yang tersisa nih, terutama kalau udah dikit ya. Ini ngedorong orang untuk create urgency. Saya harus beli sekarang gitu kan. Mereka memanfaatkan positive anticipated regret gitu kan. Di episode lalu saya ngomongin soal negative anticipated regret, ini positive barusan ngomongin soal negatif anticipated regret, ketika orang ngebayangin nanti kalau saya beli jelek saya nyesel. Nah, kalau ini positive anticipated regret, kalau saya nggak beli ternyata ini bagus, dan ketika saya mau beli itu habis itu habis, saya akan menyesal, makanya saya beli aja deh. Jadi mereka manfaatin itu banget gitu ya. Itu penting. Nah, yang terakhir yang paling penting, ini jagonya Amazon banget, mereka hebat banget nerapin relevansi. Ada banyak banget fiturnya mereka yang mendorong relevansi gitu ya. Jadi relevansi ini adalah tentang ngomongin apa sih ketika orang cari ini tuh kira-kira orang akan butuh apa lagi sih gitu kan. Kalau di toko offline tuh ketika contohnya misalnya ketika mesa selalu ditaruh dekat roti, gula selalu ditaruh di dekat kopi dan lain sebagainya. Jadi yang relevan apa? Nah, di Amazon itu ditaruhnya adalah ada beberapa feature, ada 4 setidaknya. Yang pertama, mereka selalu ada section ngomongin customer who bought this also bought this gitu kan. Jadi customer yang beli ini selalu juga beli ini loh, di cross sell sama dia. Yang kedua adalah hal-hal apa yang dibeli sama customer setelah membeli ini, itu juga relevansi juga. Yang ketiga adalah customer yang melihat, kalau tadi yang membeli, kalau ini yang melihat ini juga ngelihat ini. Yang keempat itu yang paling basic, nih mau explore nggak buku-buku yang similar gitu, explore similar book. Jadi 4 hal itu. Nah, ini juga sama kayak tadi tentang cognitive fluency, karena dengan begini orang gampang nemuin hal yang berhubungan. Ketika orang cari sesuatu biasanya abis itu nyari hal yang berhubungan juga. Pada dasarnya orang malas, mau yang gampang, makin susah makin malas, makin nggak mau makin nggak mau mikir dan nggak mau beli gitu kan. Dan lebih jauh lagi relevansinya ini dibungkus dengan komprehensif gitu ya, pakai sosial gitu kan. Bukan cuma similar book, tapi dia ngomong orang lain. Jadi bukan cuma nih loh buku-buku yang lain yang sejenis, tapi dia bilang orang yang suka ini juga suka ini. Jadi ada social affirmation juga di sana bahwa lu suka ini kan. Dan biasanya kalau orang-orang itu kalau suka ini tuh suka ini. Jadi dikemas dengan sebegitu komprehensifnya. Nah, itu Amazon lumayan ada 5 apa 6 itu ya. Tapi komprehensif semua, dan ini salah satu bukti bahwa behavioral science itu bisa dipakai untuk mendesain experience supaya komprehensif, supaya bisa ngedorong orang beli, supaya orang happy dengan experience-nya. Tinggal gimana kita bisa nerapin ini di bisnis kita ya.